Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kata latif itu di dalam Al-Quran dihubungkan dengan kata khobir. Latifun, khobirun. Jadi kata latif itu dihubungkan dengan kabar ya. Kabar. Jadi cara mengkabarkan sesuatu. Kalau sekarang ini kan begini ya. Satu, memberi kabar itu kan bisa melalui kayak ini, omongan ya. Omongannya harus lembut. Artinya omongan lembut itu jangan kasar. Artinya jangan memberi gelar macam-macam kepada orang lawan bicara kita. Kau niku asu, kayak ngono iku kasar. Itu kasar. Jadi harus lembut, apa ya, memberi gelar yang jelek-jelek kepada orang, atau kadang-kadang kita itu over generasi ya, generasinya over ya, orang dianggap salah ya, sing bener awake dhewe tok. Durung durung rusak temene wis anu ya, durung tapi ya kayak beberapa kasus ya. Seperti kasus-kasus yang menimpa Adi Hidayat itu ya. Belum ngerti makna musik aja udah apa yang dimaksud musik udah. Yang dimaksud musik oleh Adi Hidayat apa? Yang dimaksud musik oleh orang yang mencelahnya itu apa? Itu berbeda masalahnya. Ya itu. Jadi tidak paham keduanya beda anu sehingga akhirnya ya koyok ngono terjadi konflik ya. Jadi harus diketahui dulu maksudnya apa. Ya kayak sekarang juga Adi Hidayat itu juga rame nih kayak yang di universitas itu. Yang dimaksud Adi Hidayat itu apa? Surat apa ya? Surat Injil agak mirip dengan surat Quran itu ya. Iya. Terus ini celotehnya orang sudah banyak ini. Tapi yang dimaksud apa? Kita belum tahu juga apa yang dimaksud oleh Hidayat. Apakah Adi Hidayat menyamakan konsep Injil dengan konsep Quran? Ya enggak lah saya kira ya, enggak begitu ya. Tapi sudah orang-orang sudah menyatakan Adi Hidayat sesat dan sebagainya. Wah ini jadi heboh itu ya. Jadi ya, kalau tak pikir wah ini orang kalau sudah benci itu omongannya mesti kasar ya, enggak lembut ya. Itu kalau omongan ya. Jadi omongan itu harus lembut. Jangan memberi julukan. Terus diluk-diluk menyatakan sesat, bid'ah dan sebagainya itu didalami dulu lah. Konsep orang karena kita harus mengetahui konsep lawan bicara kita itu yang dimaksud apa dulu. Ya. Mungkin beda pandangan dengan kita ya. Makanya Imam Syafi'i ngomong itu perkataan saya benar tapi mengandung kesalahan. Perkataan sampean salah tapi mengandung kebenaran. Sikap rendah dari apa? Ya. Nah ini yang kadang-kadang kita membacanya salah ya. Nah, ada lagi kabar umpamanya di YouTube itu Al-Ghazali itu enggak paham manhaj katanya. Karena memang di kitabnya katanya Al-Ghazali ngomong saya itu sedikit sekali memahami hadis. Omongan orang besar kayak Al-Ghazali saya sedikit sekali memahami hadis itu jangan diartikan terus nggak paham. Itu kerendah hatian ya, saking ya banyak orang besar seperti itu ya. Tapi ini sudah dikatakan bahwa katanya Iya Ulumuddin itu akan ada 900 hadis lemah katanya ya. Itu setelah diteliti lagi 900 itu kan diteliti katanya hadisnya lemah. Kemudian ada ulama lagi yang meneliti ternyata tinggal 300 yang lemah. Ternyata setelah diselidiki lagi ternyata lebih sedikit lagi yang lemah gitu ya. Nah terus kalau sudah begini ini terus saja ini
Sing anu ku sing sadar ku sing di, karena ketidaktahuan kita ya. Ketidaktahuan kita. Orang besar kan itu repot kalau anu ya. Jangan gampang menuduh orang gitu. Nah, itu perkataannya yang harus lembut. Yang kedua, tulisan kita itu di WA itu juga harus lembut ya. Jangan terus provokatif terus. Saya melihat itu orang yang cenderung provokatif ya. Ya, kemudian yang disajikan itu pendapatnya dia, pendapat orang lain, pendapat ulama. Ya, katakanlah kayak begini. Apakah demokrasi itu sesuai dengan syariat Islam? Ya. Para ulama kan beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sesuai, ada yang mengatakan sesuai gitu ya. Tapi orang yang mengatakan anti demokrasi, ulama yang tidak sesuai aja yang yang dicantumkan di tulisannya. Sedangkan ulama yang mendukung tidak dicantumkan. Ini kan tidak objektif ya. Tidak objektif. Jadi sebenarnya menipu diri sendiri. Ya, kita itu harus subjektif. Kalau memang ada ulama yang mendukung ya oke lah. Ya kita terima dari sudut pandang mana itu ya. Nah, ini tulisan kita juga harus subjektif ya. Kalau hati kita mengkotor, yang keluar kotor ya. Kalau hati kita itu lembut, yang keluar lembut. Tapi kalau hati kita kasar, kalau sudah tulisan orang kasar itu hatinya kasar ya, nggak latif, nggak latif. Jadi itu makanya dikatakan latiful khabir. Jadi Allah itu memberi kabar, menulis, ngomong itu khabir. Makanya Allah di Quran itu sangat khabir, sangat latifun khabir ya. Sangat lembut sekali, kadang-kadang memberi perumpamaan, kadang-kadang ya Allah tegas sih. Dalam hal tertentu tegas. Sadid ya, kadang-kadang tegas. Tapi banyak kan di Quran itu lembut. Yang banyak lembutnya, bukan kasarnya. Allah kadang beri perumpamaan sebagainya. Dalam rangka supaya bisa. Nah, ini yang kalau latifun khabir ya. Yang yang ada lagi mungkin ada yang menyebutkan ya itu. Ayat itu berbicara tentang bisa ya. Kebangkitan. Wa kadzalika ba'atsnahum kan gitu. Demikianlah kami bangkitkan mereka. Yang dibangkitkan itu bangkit dari tidur atau bangkit kesadarannya. Nah, ya. Itu kan tidurnya 309 tahun itu. Secara retelek tidurnya 10 kali 309 tahun. Kalau nggak salah di Quran itu ya. Yang dimaksud itu ba'asnahum itu bangkitnya kesadaran atau bangkit bangun tidur. Ya itu yang perlu di apa ya? Mungkin banyak orang yang orang-orang yang mu'alaf itu dulu tidur itu, begitu tahu Islam dia bangkit sadar gitu ya. Bisa jadi orang-orang yang sudah lama benci Islam kemudian terus jadi mu'alaf, dia nggak sadar, nggak bangkit kesadarannya. Begitu dibangkitkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, bangkit kesadarannya. Gitu, fa'andir kan gitu. Qumil laila illa qalila kan gitu ya. Jadi al-muzammil masih dalam keadaan kegelapan ya. Mal-mudassir masih dalam kegelapan. Ya, maka harus akhirnya bangkit ya. Fa'andir qumil laila kan kita harus bangkit dari kegelapan malam hari gitu ya. Jadi ba'asnahum itu harusnya diartikan bangkit secara psikologis ya, bangkit kesadarannya. Itu kalau kita artikannya. Kemudian ada juga yang dibahas Pak Abadi ini adalah teori gua ya. Kalau biasanya teori gua ini adalah gerakan bawah tanah, jadi harus hati-hati. Saya pernah didatangi juga dari organisasi bawah tanah. Kita itu berdakwah harus gerakan di bawah tanah itu katanya. Harus hati-hati menghadapi anunya. Ya. Gerakan bawah tanah. Sehingga berdakwah itu tidak kelihatan tapi apa itu ini istilahnya
nok tentara anu iku pasukan siluman ya. Interaction. Pasukan siluman. Jadi di mana-mana ada tapi nggak kelihatan gitu ya. Ya. Tapi bawah tanah itu mungkin pada satu saat atau sekarang kita butuhkan itu ya. Ada hal-hal yang perlu dikatakan, ada hal-hal yang bersifat rahasia yang harus dirahasiakan. Makanya ini saya tidak bahas tentang teori KP ya, karena itu kalau dibahas di umum jadi masalah nanti. Ya. Ini saya pernah didatangi oleh organisasi bawah tanah ini pakai teori KP katanya. Ya, jadi teori gerakan yang tidak kelihatan gitu. Yang dan di umum itu wajah tasawuf. Jadi mendakwai orang, tetapi bagaimana orang itu dengan lemah lembut, orang itu tidak terasa kalau kita dakwai. Gitu. Orang itu tidak terasa kalau kita pengaruhi. Itu namanya wal yatalaqaf wala yus'irannahu ahada. Jadi kita berdakwah, kita ngomong dengan orang, membawa orang, mengangkat kesadaran orang, tapi orang itu tidak terasa bahwa kita bangkitkan kesadarannya. Gitu. Itu makna wal yatalaqaf wala yus'irannahu ahaduhum. Itu begitu sebenarnya maknanya. Ya mungkin kita omong-omongan biasa, didekati, diomongin supaya kesadarannya bangkit. Kalau sudah kesadarannya bangkit, dia akan mencari informasi sendiri nanti. Dia akan penasaran, kemudian dia akan mengejar kalau kesadarannya sudah bangkit. Ya mungkin dia tidak terasa. Saya sering ya dengan orang itu ngomong. Kadang-kadang omongan saya dia pakai itu. Omongan saya dipakai. Padahal dia omongan saya dipakai untuk saya juga gitu loh. Kita punya aku ngomong gak sadar wong iki jupuk omonganku. Kadang-kadang omongan saya dipakai untuk orang lain gitu loh. Padahal ya, itu kesadaran kita yang ya. Jadi kita mempengaruhi orang tapi walayus irona ahaduhum. Dia tidak sadar kalau kita pengaruhi. Masuk omongan kita ke dalamnya, dia pakai omongan kita. Timbul kesadaran. Ya, tentunya. Sebenarnya dia sudah terpengaruh oleh kita, tapi dia pakai itu. Nah, itulah maksudnya wal yatalaqaf wala yus'iruna ahaduhum. Berkatalah dengan lemah lembut, rayulah dengan lemah lembut, jangan sampai terasa bahwa kita mempengaruhi dia, bahwa kita mengajak dia, bahwa kita yang mempengaruhi dia, merayu dia dan sebagainya itu sampai gitu. Seakan-akan dia sendiri tumbuh kesadarannya, padahal kita pengaruhi. Nah, itu makna sebenarnya dari wal yatalaqaf wala yus'iran. Nah, gitu. Nah ya, itu saya kira cukup.